Halo Sobat Kimia, apa kabarnya hari ini? Hari ini, kita akan satu langkah lebih dekat dengan kimia. Tahukah kalian, atom-atom di alam ternyata tidak suka sendirian. Mereka selalu berusaha mencari pasangan supaya bisa lebih stabil. Nah, salah satu cara atom mencapai kestabilan adalah dengan membentuk ikatan kimia. Dalam pelajaran kali ini, kita akan mengenal dua ikatan yang paling penting, yaitu ikatan ionik dan ikatan kovalen. Yuk, kita pelajari bersama bagaimana atom bisa saling berikatan, sehingga tercipta berbagai zat yang ada di sekitar kita. Halo, aku neon, unsur golongan gas mulia. Unsur-unsur gas mulia mempunyai 8 elektron valensi sehingga gas mulia bersifat stabil. Halo, Ayo membentuk ikatan. Tidak bisa, karena elektronku sudah lengkap. Aku sudah stabil. Ayo membentuk ikatan. Ada dua aturan yang menjelaskan kestabilan atom, yaitu aturan duplet dan aturan oktet. Aturan duplet berlaku untuk atom-atom kecil, seperti hidrogen dan helium, yang hanya butuh 2 elektron pada kulit terluarnya agar stabil. Sedangkan aturan oktet berlaku untuk sebagian besar atom, yang ingin memiliki 8 elektron di kulit terluar, sama seperti gas mulia. Tapi, bagaimana caranya atom bisa mencapai kestabilan itu? Ada beberapa usaha yang dilakukan atom, yaitu dengan melepaskan elektron, menerima elektron, atau bahkan saling berbagi elektron. Nah, dari sinilah lahir berbagai jenis ikatan, seperti ikatan ionik dan ikatan kovalen. Yuk, kita pelajari bagaimana atom-atom saling berpegangan tangan agar bisa mencapai kestabilan. Kali ini, kita mulai dengan ikatan ion. Bayangkan ada temanmu yang punya banyak permen dan ada juga yang kekurangan. Daripada disimpan sendiri, teman yang berlebih rela memberi permennya kepada yang kekurangan. Hal ini seperti ikatan ion. Ikatan ionik adalah ikatan yang terjadi karena ada yang memberi dan ada yang menerima elektron. Ikatan ionik umumnya terjadi pada atom logam dan non-logam. Atom logam suka melepas elektron, sedangkan atom non-logam suka menerima elektron. Ikatan ionik terjadi antara ion positif, kation, dengan ion negatif, anion, melalui gaya tarik-menarik elektrostatik. Jadi intinya ikatan ionik terjadi karena adanya transfer atau serah-terima elektron. Salah satu contoh ikatan ion adalah NaCl. Perhatikan bahwa natrium merupakan unsur logam memiliki elektron valensi 1 sehingga natrium lebih mudah untuk memberikan atau melepaskan elektronnya kepada klor. Sehingga natrium akan bermuatan positif dan klor bermuatan negatif. Terbentuklah senyawa NaCl karena hasil dari serah terima elektron. NaCl dalam bentuk garam dapur dapat digunakan dengan aman untuk memasak karena telah membentuk senyawa ionik yang stabil. Beda halnya dengan ikatan kovalen. Ketika kita berteman atau bersahabat dengan seseorang, maka kita akan saling berbagi agar pertemanan tetap awet. Ikatan ini terbentuk antar atom non-logam. Oleh karena atom non-logam lebih mudah untuk menerima elektron, sehingga antar atom akan saling berbagi atau memberi dan akan digunakan secara bersama-sama untuk stabil. Sehingga kunci dari ikatan kovalen adalah saring elektron. Seperti ikatan antar atom H berikut. Elektron valensi H hanya 1 sehingga mereka akan saling berbagi dan menerima atau saring elektron untuk membentuk ikatan. Karena penggunaan sepasang elektron secara bersama ini disebut juga sebagai ikatan kovalen rangkap satu atau tunggal. Begitupun dengan ikatan antar atom O, oleh karena elektron valensi O hanya 6 dan membutuhkan 2 elektron lagi untuk stabil, maka mereka akan saling saring 2 pasang elektron secara bersama dan terbentuklah ikatan kovalen rangkap 2. Demikian untuk ikatan antar atom nitrogen yang hanya memiliki elektron valensi 5 dan membutuhkan 3 elektron untuk stabil sehingga akan saling saring 3 pasang elektron dan terbentuk ikatan kovalen rangkap 3. Tetapi, tidak semua berbagi itu selalu adil. Sehingga ikatan kovalen terbagi lagi menjadi 2 jenis ikatan kovalen, nonpolar dan polar. Hal ini didasarkan atas perbedaan keelektronegatifan dan struktur geometrisnya. Pertama kita tinjau dari perbedaan keelektronegativitasnya. Perhatikan ikatan antar atom hidrogen berikut. Karena keduanya memiliki keelektronegatifan yang sama, maka pasangan elektron yang mereka bagi tertarik dengan kekuatan yang seimbang.
Akibatnya, distribusi elektronnya merata dan tidak ada salah satu atom yang lebih negatif atau lebih positif. Inilah yang disebut ikatan kovalen nonpolar. Beda halnya dengan ikatan atom H dan Cl. Klor atau Cl lebih elektronegatif dibandingkan hidrogen. Artinya, Cl lebih kuat menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam ikatan kovalen HCl. Sehingga kovalen polar dapat diartikan ikatan kovalen yang pasangan elektronnya tertarik lebih kuat ke salah satu atom karena perbedaan keelektronegatifannya, sehingga distribusi elektronnya tidak merata. Sekarang kita akan membahas bagaimana struktur geometris memengaruhi polaritas molekul. Ternyata, bukan hanya perbedaan keelektronegatifan yang menentukan polaritas, tetapi juga bentuk molekul itu sendiri. Jika molekul memiliki struktur simetris, maka vektor dipol dari masing-masing ikatan polar dapat saling meniadakan. Akibatnya, molekul cenderung nonpolar, meskipun ikatan di dalamnya polar. Contohnya adalah CO2. Molekul CO2 memiliki bentuk linear. Dipol dari kedua ikatan ini saling meniadakan, sehingga molekul CO2 secara keseluruhan nonpolar, walaupun masing-masing ikatan C sama dengan O bersifat polar. Selain molekul simetris, ada juga molekul yang tidak simetris, dan bentuk geometrisnya sangat memengaruhi polaritas. Contohnya adalah H2O. Molekul H2O memiliki bentuk bengkok atau V-shaped. Atom oksigen di pusat memiliki dua pasang elektron bebas, sehingga sudut HOH sekitar 104,5 derajat. Karena bentuknya tidak simetris, vektor dipol dari kedua ikatan OH tidak saling meniadakan, sehingga molekul H2O bersifat polar. Dengan kata lain, bentuk molekul yang tidak simetris menyebabkan distribusi elektron tidak merata, menghasilkan molekul polar dengan kutub positif dan negatif. Selain ikatan kovalen polar dan nonpolar, ada juga jenis ikatan kovalen koordinasi, yaitu ikatan yang terbentuk dari penggunaan pasangan elektron, namun hanya berasal dari salah satu atom yang memiliki pasangan elektron bebas sedangkan atom lainnya hanya menerima pasangan elektron yang digunakan bersama. Asap kendaraan bermotor yang sehari-hari kita jumpai merupakan polutan udara yang mengandung berbagai gas, salah satunya gas sulfur oksida. Pembakaran bahan bakar seperti pembakaran arang, minyak bakar gas juga merupakan sumber pencemaran sulfur oksida. Sulfur dioksida adalah gas yang terbentuk saat terjadi pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung sulfur. Sulfur dioksida mempunyai karakteristik bau yang tajam dan tidak mudah terbakar di udara. Sulfur dioksida tersusun atas atom S atau sulfur dan atom O atau oksigen. Konfigurasi elektron atom S adalah 6 dan atom O juga 6. Atom S dan O tidak stabil karena kulit terluarnya tidak terisi penuh oleh elektron. Maka untuk mencapai stabil, atom S dan atom O sama-sama membutuhkan 2 elektron. Dalam ikatan kovalen koordinasi, satu pasangan elektron bebas atau PEB milik atom S digunakan bersama salah satu atom O, sementara atom lainnya digunakan bersama S melalui ikatan kovalen. Dengan demikian, atom S dan O dapat mencapai kestabilannya melalui ikatan kovalen koordinasi menjadi SO2. Sekian pembelajaran hari ini, terima kasih sudah belajar bersama. Bye-bye.